Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa dulu sebelum memulai kegiatan ini agar ilmu yang didapatkan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anakku sekalian, hari ini kita melanjutkan materi yang kemarin dibahas di kelas, yaitu tentang mengenal Excel. Selanjutnya, bagaimana cara mengaktifkan dari Excel ini? Adalah yang pertama, di sini di pojok kiri ada Start. Dan kita pilih di sini Microsoft Office M ya, Microsoft Tool. Nah, kemudian di sini ada Microsoft Excel ya, Excel. Jadi bulat ke atas ya. Nah, muncul ini Excel, kemudian dibuka, nanti loading. Yang akan kita pakai hari ini adalah Microsoft 2019. Kemudian setelah loading maka pilih blank workbook, ya, ini artinya yang kosong. Maka ditambah di sini adalah lamar kerja yang bisa kita lihat. Bagian-bagian atasnya terdiri dari di sini ada box 1, artinya ini dinamakan titel bar ya. Bagian paling atas di pojok kiri ini titel bar. Kemudian di sini alat bantu untuk memperkecil, memperbesar dan keluar dari jendela. Selanjutnya setelah bagian atas sudah ada, maka di sini ada bagian-bagian yang disebut menu bar ya. Dulu orang menyebutnya menu bar, sekarang disebut juga ribbon. Di mana setiap ribbon ini terdiri dari home, insert, draw, page layout, formula, data, review, view, dan help, tergantung kepada apa yang diinstal. Ya, ini disebut menu bar dulu ya. Atau pada kali ini disebut juga ribbon ya. Setiap ribbon atau tab ya selalu ada bagian-bagian. Contoh, kalau kita klik home maka akan muncul ada clipboard, font, alignment, number, style, cell, dan editing. Jika ribbon atau tab yang kedua adalah insert, maka akan muncul juga sebagai berikut. Nah, beda lagi bagian lainnya disebut table, add-in, chart, tour, spotlight, filter, dan link. Apabila diklik yang lainnya seperti page layout, maka akan muncul bagian dari menu page layout ini adalah themes, page setup, scale to fit, set option, dan crank. Nah, itulah yang disebut dengan tab yang merupakan bagian-bagian dari ribbon ya. Home, insert, draw. Jadi setiap kali menu bar ini atau disebut ribbon yang diklik, maka bagian-bagian yang lainnya akan muncul. Selanjutnya, setelah bagian menu bar atau ribbon, maka akan kita lanjutkan kepada bagian berikutnya. Nah, di sini ada name box namanya ya. Apa name box itu? Nama yang tampil ya di lembar kerja ini, atau yang disebut lembar kerja ini disebut set. Bisa ditambah, ini set ini bisa dikurang ya. Contoh, kalau mau nambah tinggal klik kanan, kemudian insert, kemudian kita pilih workset, pilih OK. Nah, jadi lembar kerja ini jadi bertambah menjadi 2 ya. Itu yang disebut lembar kerja. Nah, di sini di lembar kerja ini paling atas, sudah atas, ada bagian-bagiannya. A, B, C, D, E, F, G, H, dan seterusnya. Ini disebut kolom ya. Jadi kolom ini menjurul ke bawah berbentuk
huruf ya. Kemudian kotak-kotaknya ke pinggir. Sementara di sini ada bagian-bagian 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, ini disebut row atau baris. Jadi ulangi lagi, kalau yang kotak-kotak ke pinggir ini dinamakan kolom, sedangkan 1, 2, 3, 4 ini disebut baris. Nah, pertemuan antara kolom dan baris ini disebut dengan sel. Kalau di sini namanya name box, artinya nama dalam kotak ya. Ini lagi sel, pertemuan antara baris dan kolom. Selanjutnya, apabila jumlah selnya banyak, kalau ditahan oleh mouse kiri, nah ke sini di blok, maka ini terdiri dari beberapa bagian sel. Ini disebut dengan rank ya. Jadi ini disebut dengan rank. Selanjutnya, kalau semuanya sel ini ada, semuanya terlihat, maka ini disebut set atau lembar kerja ya. Nah, itu untuk bagian berikutnya. Nah, di sini kemudian ada bagian keempat, namanya formula bar. Apa formula bar? Artinya untuk memasukkan data-data atau menginput data-data yang berupa huruf, misalnya ya, misalnya kita mau mengetik di sel 1. Nah, disinilah ngetiknya, misalnya absen siswa. Nah, ya. Jadi ini muncul di A1 atau di sel 1. Jadi ini disebut formula bar, tempat mengetik ya. Jadi kalau mau hapus tinggal backtick saja di keyboard ya. Selanjutnya anakku ya, bagian yang lainnya ya setelah formula bar. Nah, di sini adalah disebut lembar kerja. Nah, selanjutnya lembar kerja ini sekali lagi terdiri dari beberapa set, bisa ditambah bisa dikurang. Kalau mau dikurang tinggal klik kanan, pilih delete. Nah, nanti akan kembali lagi 1. Jadi tinggal menambah set atau lembar kerja. Selanjutnya anakku sekalian, di bawah ini ya, di bawah ini ada yang disebut dengan taskbar ya. Taskbar itu bagian bawah ya, artinya aplikasi yang aktif ya. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada untuk pembesar atau zoom. Ini bisa diperkecil, ini tampilan bisa juga diperbesar ya. Nah, itu yang namanya zoom ya, atau untuk memperbesar tampilan. Selanjutnya di sini anak-anakku sekalian ya, ini untuk digulung ke bawah ke atas ini ya, ini disebut dengan scroll ya. Jadi scroll bisa ditarik, ditahan oleh mouse, bisa ke bawah ini untuk menarik lembar kerja ke atas dan ke bawah. Anak-anakku sekalian ya, itulah bagian-bagian dari Microsoft Excel ya, Microsoft Excel di bagian area kerjanya. Bapak ulang, yang paling atas disebut dengan title bar untuk judul. Nanti kalau di save, ya, kemudian yang kedua adalah menu bar atau ribbon ya, yang terdiri dari home, insert, raw, page layout, formula, data, review, view, dan help. Selanjutnya setiap ribbon punya tab masing-masing. Contoh, sekali lagi home terdiri dari ribbon, font, alignment, number, style, cell, dan editing ya. Kemudian juga kalau diklik insert, maka akan muncul bagian daripada insert atau tabnya, yaitu apa? Table, add, in, illustration, chart, dan seterusnya. Apabila ini juga ribbon tag diketik atau diklik, maka akan muncul tab atau submenu dari tagline ini adalah themes, page setup, dan sebagainya. Jadi urutannya title bar, menu bar atau ribbon, kemudian yang di bawah adalah tab ya. Kemudian yang berikutnya di sini adalah data yang ada atau sel A1, ini disebut name. Kemudian apa itu sel? Adalah pertemuan antara kolom dan barisnya. Jika beberapa sel ini disebut rank, jika semuanya dalam satu lembar kerja disebut set. Nah, selanjutnya di sini ada formula bar. Apa formula bar keempat?
mengetikkan ya atau membuat rumus-rumus pada Excel. Selanjutnya di sini adalah bagian lembar kerjanya, bisa ditambah, bisa dikurang. Contoh ini baru setnya baru satu, tinggal klik kanan, pilih insert, pilih offset tambahannya, baru di OK, maka akan bertambah ya untuk set berikutnya. Nah, kemudian juga bisa ditambah juga. Kalau mau dihilangkan tinggal klik kanan, pilih ya. Selanjutnya bagian bawah kiri dan bawah kanan ya, ada yang disebut dengan scroll, jadi tempat menggulung kertas ke bawah dan ke atas, narik ke atas ya. Ini juga ke pinggir, ke kiri dan ke kanan. Selanjutnya ini set, sekali lagi lembar kerja ya. Selanjutnya di sini ada zoom untuk memperbesar tampilan layar agar kecil. Nah, gitu ya. Kemudian ya di sini ada sekali lagi formula bar. Demikian bagian-bagian area kerja dari Microsoft Excel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.